Kasih ibu sepanjang masa. Itu adalah ungkapan yang layak disandingkan pada film animasi viral buatan Cina ini. Film ini sempat dicemooh karena kualitasnya yang sangat buruk. Tapi kemudian publik baru mengetahui bahwa film yang viral karena kualitasnya yang buruk ini hanya dikerjakan oleh 2 orang saja, yaitu seorang ibu dan anaknya. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi yang sedang hangat diperbincangkan ini, yang ternyata memiliki backstory yang sangat menarik. Seberapa jauh sih seorang ibu bisa mendukung anaknya? Well, kalian bisa menemukan salah satu kisahnya dari film ini. So, stay tune terus, kita masuk ke videonya. Bersiaplah. Oke, jadi sekarang tuh lagi viral banget salah satu film animasi dari Cina yang mendadak viral juga ke kita, ke Indonesia. Film animasi ini berjudul Niu Liao atau artinya The Cow is Coming. Dan ini mendadak viral karena kualitas animasinya yang sangat buruk. Animasi yang dirasa masih raw, gerakan yang kaku, visual yang membuat sakit mata. Bahkan ada yang bilang bahwa ini adalah film animasi terburuk yang pernah dibuat oleh Cina. Orang-orang tetap datang ke bioskop untuk menonton, tapi bukan untuk mengapresiasi, tapi untuk menghujat dan menertawakan betapa buruknya film ini. Bahkan di Cina sendiri, film ini dikategorikan sebagai So Bad It's Good, yang menggambarkan suatu karya, baik berupa film, lagu, atau seni yang secara teknis, kualitas, atau pembuatannya tergolong sangat buruk, tapi justru sangat menghibur dan menyenangkan karena keburukannya tersebut. Karya semacam ini meskipun aktingnya kaku, visualnya murahan, dan alurnya tidak masuk akal, penonton tetap menikmati setiap menitnya sebagai komedi yang tidak disengaja. Jadi ada aja yang bikin ketawa. Nah, kenapa bisa viral ke Indonesia? Well, sebenarnya viralnya itu mungkin gak cuma ke Indonesia doang ya, tapi negara lain juga mungkin viral ya. Cuma di Indonesia tuh viral karena negara kita juga pernah memiliki animasi dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Kalian pasti tahu dong ya, apalagi kalau bukan Merah Putih One for All. Banyak tuh postingan-postingan di Instagram, di X, dan media sosial lain yang membandingkan, atau lebih tepatnya menyamakan film Niu Liao ini dengan film Merah Putih. Dan kita tentu ingat beberapa orang nonton film ini dan ketawa pas nonton filmnya. Nah, berbeda dengan film Merah Putih One for All, film Niu Liao ini memiliki sebuah backstory yang menurut kita sangat indah dan hangat, yang mungkin bisa bikin kalian iri. Oke, sebelum ke sana, film Niu Liao atau The Cow is Coming pada dasarnya mengusung jalan cerita fabel dan petualangan yang sangat sederhana, hangat, dan memang ditujukan untuk keluarga. Cerita berpusat pada kisah seekor sapi jantan yang secara tidak sengaja terpisah dari tempat tinggalnya atau desa asalnya. Sapi ini kemudian memulai perjalanan panjang dan penuh rintangan untuk bisa pulang kembali ke rumah. Nah, di tengah jalan, dia bertemu dengan beberapa karakter hewan dan manusia. Mereka saling tolong-menolong menghadapi berbagai rintangan kecil, kesalahpahaman, hingga ancaman dari tokoh antagonis di sepanjang perjalanan. Meskipun dikemas dengan animasi yang sangat kaku, ceritanya sendiri sangat polos dan menyoroti tema-tema dasar seperti kerjasama, keberanian, pentingnya keluarga, dan pantang menyerah. Merah putih banget gak sih? Jadi emang alur ceritanya tuh sebenarnya dibuat dengan niat yang sangat tulus dan serius sebagai film keluarga. Namun, karena ekspresi wajah karakternya yang datar dan jalannya yang patah-patah, adegan-adegan sentimental di dalam ceritanya justru seringkali ditangkap oleh penonton sebagai momen komedi yang sangat menghibur. Dan walau dengan segala kekurangannya, film ini surprisingly bisa box office. Tapi nggak ujuk-ujuk box office ya guys, ada prosesnya dulu. Nah, sekarang kita masuk ke backstory-nya. Oke, saat pertama kali tayang tanpa promosi besar, film ini hampir tidak dilirik sama sekali. Angka penjualan tiketnya sangat rendah karena calon penonton hanya melihat poster dan visualnya yang kaku. Pihak bioskop kalau udah ngelihat performa film kayak gini di hari pertama, hari keduanya tuh bisa langsung turunin layar loh. Bioskop gak mau tahu ini dibuat sama siapa, dibikin berapa lama, seberapa effort. Kalau filmnya nggak laku ya cepet-cepet diganti. Business is business. Tapi ini nih, efek positif dari internet ya. Beberapa penonton awal mengunggah potongan video adegan animasinya yang patah-patah tadi ke media sosial seperti Douyin, semacam TikTok yang ada di Cina, dan itu tuh dijadikan sebagai bahan lelucon. Saat video itu viral, kisah nyata di baliknya mulai terangkat dan menyebar luas. Jadi guys, film ini ternyata dibuat hanya oleh 2 orang saja, yaitu Xin Yumeng dan Shun Lifang, seorang anak dan ibunya. Xin Yumeng pada saat pembuatan film ini berada di usia sekitar akhir 20-an menuju 30, dan dia memiliki minat yang sangat kuat di bidang 3D animasi. Nah, sebelum menggarap film animasi ini, dia tidak pernah menempuh pendidikan animasi formal maupun bekerja di industrinya. Sama sekali tidak punya link ataupun orang dalam, apalagi pendidikan profesional, dan bahkan dana yang dia punya juga sangat-sangat terbatas.
Yang dia punya hanyalah tekad yang kuat dan semangat untuk membuat film animasi. Jadi, pekerjaan utamanya adalah perancang di usaha dekorasi dan renovasi milik keluarga. Nah, ngomongin soal usaha keluarga, jadi sebenarnya walaupun akhirnya bisa rilis film, kondisi ekonomi keluarga mereka tuh bisa dibilang ada di kelas menengah ke bawah. Jadi nggak kaya-kaya banget sebenarnya, mentang-mentang bisa rilis film, artinya bukan berarti dia adalah orang kaya. Usaha keluarga mereka ada di bidang renovasi dan dekorasi rumah yang dikelola oleh sang ibu, yaitu Sun Li Fang. Usianya pada saat itu sudah menginjak angka 60 tahun. Dan sama juga kayak Shin Yumeng, Sun Li Fang ini sama sekali tidak memiliki background dalam film. Dia bukan produser film profesional, tapi dia tahu anaknya pengen bikin film animasi. Dia tahu cita-cita anaknya untuk menjadi seorang filmmaker animasi. Maka dari titik ini, Sun Li Fang bersedia untuk menguras tabungannya sendiri untuk mewujudkan mimpi anaknya. And that's what I'm talking about. Ini adalah definisi dari kasih ibu sepanjang masa. Dia nggak tahu industri film itu tuh kayak gimana, dia nggak tahu bagaimana caranya menjadi seorang produser, tapi dia cuma tahu satu hal, anaknya pengen bikin film dan itu bikin anaknya tuh bahagia. Apa sih yang dicari di dunia ini selain melihat anak sendiri bahagia dengan cara yang benar? Maka dari itu, Sun Li Fang membiayai proses pembuatan film ini dari awal sampai akhir. Total dana yang dia keluarkan mencapai 100.000 yuan atau sekitar 264 juta rupiah. Bahkan beberapa sumber menyebutkan angka ini tuh terlalu besar. Maksudnya ada yang lebih kecil. Gimana sih? Maksudnya kurang dari itu gitu. Beberapa sumber menyebutkan kurang dari segitu. Dan angka ini tentu sangatlah kecil untuk memproduksi sebuah film panjang, apalagi animasi. Tapi ini tidak membuat ibu dan anak ini menyerah. Mereka sadar bahwa biaya produksi ini jauh dari kata layak. Maka dari itu, mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menekan biaya produksi. Nah, bagian ini nih yang gak kalah mengharukan. Dari sisi Shin Yumeng, dia yang tidak memiliki basic apapun di dunia animasi, hanya didasarkan pada hobi 3D modeling, akhirnya mempelajari seluk-beluk semuanya dalam waktu 5 tahun. Jadi ini bukan project yang ngide tiba-tiba jadi ya, nggak kayak gitu. Ini tuh project yang memakan waktu cukup lama. Shin Yumeng terus belajar sambil terus membuat naskah dan alur cerita untuk filmnya ini, dan ini juga dibantu sama ibu. Selain itu, karena keterbatasan dana juga, segala proses editing yang dilakukan oleh Shin Yumeng dilakukan dalam software gratis. Garis bawahi ya, software gratis. Kebayang gak sih betapa struggle-nya dia pas bikin ini? Karena cuma pakai software gratis. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya kita tahu apa yang mau kita bikin, software gratis tuh gak masalah sih sebenarnya. Biasanya malah kita menemukan hal-hal atau trik untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul. Tidak hanya itu, dari sisi ibunya, Sun Li Fang, dia juga akhirnya belajar soal software gratis ini. Pokoknya di sini mereka berdua terus belajar dan nyari tahu bareng-bareng. Untuk proses produksinya sendiri, film ini juga pakai voice over atau voice actor yang ya mereka berdua aja. Karena kan dari awal udah kita mention ya bahwa film ini cuma dibikin oleh 2 orang. Jadi dubbing suara film ini juga dilakukan oleh ibu dan anak tadi. Bahkan sang ibu yang mengisi suara theme song yang diputar di akhir film. Tidak berhenti di situ. Ketika filmnya sudah selesai dan agar film karya anaknya ini bisa diputar di bioskop resmi, Sun Li Fang rela mengalokasikan tabungan dan dana usaha kecil mereka hingga puluhan juta rupiah untuk membiayai lisensi, sensor, dan pendaftaran distribusi. Jadi gak gampang ya guys untuk bisa mendaftarkan film kita ke bioskop. Ada persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi dan bioskop juga ngelihat apakah film ini bakal ngasih untung apa enggak gitu. Nah bagaimanapun bioskop juga jualan ya. Dan ketika film ini selesai semuanya, mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, ngurus lisensi, dan lain sebagainya, film ini akhirnya bisa resmi tayang di bioskop. Tapi memang seperti yang kita sebutkan di awal tadi, film ini tuh sempat sepi peminat, bahkan dilirik aja tuh enggak. Penonton datang hanya untuk mencemooh dan menertawakannya saja. Orang-orang mulai menyebarkan potongan filmnya yang sangat kaku dan tidak enak dipandang, tapi justru di sanalah titik baliknya. Backstory pembuatan film ini tiba-tiba muncul ke permukaan dan menggugah publik Cina. Dedikasi Shin Yumeng dan ketulusan Sun Li Fang justru menyentuh hati publik. Kisah nyata di balik pembuatannya menjadi viral, mengubah film animasi terburuk ini menjadi fenomena komedi So Bad It's Good yang sukses. Seketika film ini viral, bioskop kemudian melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan untung. Mereka menambah layar untuk film ini di mana-mana dan film Niu Liao berhasil menjadi box office. Tadi disebutkan modal atau dana awalnya adalah sekitar 100.000 yuan ya, bahkan kayak kurang deh. Tapi setelah film ini viral, meledak film nyawa. Film ini sukses mengantongi pendapatan kotor bioskop atau gross box office mencapai lebih dari 17 juta hingga 20 juta yuan, setara dengan 37 miliar hingga 44 miliar rupiah. Dari 260 juta ke 40 miliar, itu cuan banget.
Tapi ingat ya, ini belum dipotong sama bioskop. Tapi kalau dipotong pun harusnya bisa sih dapat belasan hingga puluhan miliar rupiah. Gila sih. Jujur ini jadi tamparan keras juga ya buat gue ya, karena dari dulu tuh gue dan mungkin editor channel ini, Habib sama Mahesa juga pengen bikin film ya nggak, ngaku nggak lo? Yoi. But we never do it. Kita nggak pernah merealisasikan apa yang benar-benar kita inginkan. Mungkin emang belum waktunya aja kali ya, tapi jujur kisah ini menginspirasi gue secara pribadi. Tapi bukan hanya soal kemauan ya dan konsistensi doang nih di sini, tapi juga ada soal support system dari keluarga. Ibu yang kayak Sun Lifang ini mungkin cuma ada 1 dari 1000 ibu. Dia nggak tahu apa-apa soal film, tapi berani menginvestasikan duitnya itu asalkan anaknya bisa bahagia. Bener-bener ya, support system dari keluarga itu tuh sangat-sangat penting. Mungkin start kita emang beda-beda ya, dan biarlah waktu yang menjawab kapan kita bisa mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dan somehow, film ini juga mengingatkan kita ke salah satu film Indonesia yang juga dihujat habis-habisan waktu perilisannya ya, judulnya adalah The Torture Beranak Dalam Kubur. Film ini dicaci maki di mana-mana karena kualitasnya dan segala rupanya, dan ketika backstory-nya muncul bahwa film ini dibuat oleh kakek nenek yang sudah lansia, penonton tetap benci film ini. Ya ini emang agak kontras ya sama fenomena Niu Liao di Cina. Untuk film The Torture ini memang lebih banyak orang yang tetap merasa bahwa film itu tuh ya harus dinilai secara objektif. Tidak peduli siapa yang bikin, mau dia produktif kek, mau dia baru lahir kek, mau dia udah tua banget, soal film itu ya harus objektif gitu. Dinilai sedemikian rupa tanpa melihat siapa yang ada di balik filmnya. Itu pendapat yang sah-sah aja kok, dan karya seni memang harusnya siap dengan segala kritikan. Cuma, lagi-lagi nih, kalau buat kita pribadi, backstory film The Torture ini cukup inspiring juga, karena ya, bro, ini suami istri udah sangat tua, tapi mereka gak berhenti ngejar impian mereka buat bikin film. Disclaimer, gue pribadi juga nggak nonton filmnya di bioskop ya, cuma gue baca-baca beritanya dan somehow kayak wow, inspiring gitu. Tapi poin gue adalah betapa orang-orang tuh bisa ngejar gitu ya impian mereka sampai se-effort itu. Apa kabar gue yang baru ditolak sekali aja sama 1 PH udah mau mengakhiri hidup bercanda. But you guys get the point lah ya. Kita bisa belajar dari Niu Liao maupun film The Torture bahwa apa ya. Ya udah simpulin sendiri ya, dari tadi kita ngasih kata-kata mulu kayak motivator, padahal sama aja. Oke guys, itu dia fenomena yang sekarang lagi happening di Cina. So bad it's good yang sukses. Gimana menurut kalian? Apakah backstory film ini cukup menyedihkan? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.